Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kita nih pertemuan terakhir, yaitu pertemuan pada materi penerapan hukum Newton. Hukum Newton dan juga penerapannya. Nah, untuk pertemuan terakhir ini nanti kita akan bahas tentang apa? Kita akan bahas tentang penerapan hukum Newton. Nah, di sini dari bahan bacaan atau bahan ajar yang sudah Ibu berikan di e-learning kalian masing-masing. Nah, di sini seperti biasa Ibu akan menjelaskan melalui PPT. Nah, oke, seperti biasa. Di sini nih di hukum Newton dan juga penerapannya. Nah, kali ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa pada dasarnya ini kita nanti akan belajar tentang penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu ya, atau penerapan hukum Newtonnya. Nah, yang pertama ini sebentar. Nah, di sini seperti biasa, kalau seandainya nanti kalian menemui pertanyaan atau kalian bingung, kalian bisa menghubungi dengan nomor WA yang tertera atau mungkin dengan email yang tertera seperti itu. Nah, untuk pertemuan terakhir ini atau pertemuan yang ketiga ini kita akan bahas tentang penerapan hukum-hukum Newton. Nah, biasanya pada penerapan hukum Newton ini tuh terdiri atas 4 ini ya. Ya, yang pertama adalah penerapan hukum Newton pada bidang datar, yang kedua itu pada bidang miring, yang ketiga yaitu pada katrol, dan yang keempat itu pada benda di dalam lift. Nah, pada dasarnya ini yang pertama itu pada bidang datar. Nah, di bidang datar sendiri ini pada permukaan yang licin dan juga pada permukaan yang kasar. Nah, pada permukaan yang licin ini, pada dasarnya di sini ada sebuah balok yang terletak di bidang datar, yaitu bidang datar pada permukaan licin dulu ya. Artinya dia tidak memiliki gaya gesek seperti itu. Nah, jadi di sini ada dua perlakuan yang beda dari gambar A dan juga gambar B, di mana di gambar A sendiri ini tuh gaya yang diberikan itu sejajar dengan bidang, sedangkan gambar B ini adalah gaya yang diberikan itu tidak sejajar dengan bidang. Nah, kita diminta untuk mencari resultan gayanya dan juga percepatannya. Nah, lalu kalau seperti ini nih bagaimana? Seperti itu kan ya. Nah, jika seperti ini kita bisa jelaskan seperti ini ya. Untuk gambar A, ini jelas sekali ya. Mungkin gampang sekali ya. Ini berlaku hukum 2 Newton. Nah, yang kita amati adalah gaya yang sejajar dengan sumbu X ya. Jadi resultan Fx sama dengan 0. Jadi F sama dengan M kalikan A. Sehingga kita pindah ruas A sama dengan itu F per M. Jadi percepatan sama dengan gaya dibagikan masanya. Seperti itu. Nah, kemudian di gambar B. Nah, di gambar B ini berbeda dengan gambar A. Di mana di gambar B ini tuh di gambar B ini tuh gaya yang diberikan itu tidak sejajar dengan tidak sejajar dengan bidang. Nah, artinya dia diperlukan proyeksi, yaitu kita kan tahu ya, proyeksi vektor, yaitu proyeksi pada sumbu X dan juga proyeksi pada sumbu Y. Nah, di mana yang kita amati adalah pada sumbu X. Jadi untuk proyeksi vektor pada sumbu X-nya adalah Fx sama dengan F cos theta, karena sudut yang terbentuk adalah theta. Nah, jadi untuk persamaan pada gambar B-nya itu gimana? Nah, persamaan pada gambar B sendiri ini tuh resultan Fx itu sama dengan M kalikan A, sehingga Fx itu sama dengan M kalikan A. Nah, di sini kan Fx-nya sendiri ini itu adalah F cos theta. Jadi tinggal kita masukkan saja Fx itu kita ganti dengan F cos theta. Nah,
Setelah itu fx cos theta itu sama dengan M kalikan A, sehingga kita pindah ruas A sama dengan F cos theta itu per M, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jika bidang datar itu dengan permukaan yang kasar? Pertanyaan seperti ya, jika permukaan kasar, berarti otomatis di situ tuh ada gaya gesek, di mana gaya gesek itu yang melawan dari gaya arah dari arah yang diberi, maksudnya melawan arah gaya yang diberikan, seperti itu ya. Artinya jika gaya yang diberikan tuh ke arah kanan, berarti maka gaya geseknya tuh ke arah kiri, seperti itu. Nah, jadi untuk ini semua sebenarnya untuk itunya sama saja ya dengan gaya ini yang tadi yang di awal, sebenarnya tuh sama saja, hanya saja di sini tuh karena ada gaya gesek, maka gaya yang diberikan ini itu harus dikurangi dengan besar gaya geseknya. Jadi persamaan pada gambar A itu adalah A sama dengan F dikurangi Fs per M, seperti itu, atau per massa. Nah, kemudian untuk yang persamaan gambar B sama dengan pada bidang yang licin tadi, hanya saja dikurangi dengan F geseknya. Oke, gesek karena bendanya itu diam, maka ini gesek statis, seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut. Sebentar ya. Nah, bagaimana ketika itu berada di bidang miringnya? Bagaimana jika berada di bidang miring? Nah, bagaimana jika berada di bidang miring? Nah, ketika berada di bidang miring ini ada dua kemungkinan, yaitu pada permukaan yang licin dan juga permukaan yang kasar dengan gaya F dan juga tidak tanpa adanya gaya awal. Nah, bagaimana dengan permukaan yang licin dulu, artinya di sini tidak ada gaya gesek. Nah, kita tahu ya pada dasarnya sebuah balok yang terletakkan di bidang miring, maka balok itu kemungkinan dia akan bergerak itu ke bawah ya, meskipun dia tidak punya gaya. Seperti itu. Nah, jadi untuk ini, untuk gaya yang sejajar dengan yang untuk gaya normal ini, dia akan selalu tegak lurus dengan bidang, sedangkan W-nya ini tuh dia akan selalu menuju ke gravitasi bumi. Maka untuk di sini ada sudut yaitu alfa, maka untuk gaya berat yang menuju ke bawah, artinya yang sejajar dengan gaya bendanya itu adalah V sin theta. Sedangkan untuk gaya berat yang dekat dengan gaya berat sesungguhnya yaitu adalah W cos theta. Yang berpelurus dengan gaya normalnya. Jadi persamaannya adalah sigma F sama dengan M kalikan A. Sigma F itu W sin theta. Ini. Sigma F adalah W sin theta. Sama dengan M kalikan A. Tinggal kita pindah ruas saja. Kemudian W-nya kita jabarkan menjadi massa dikali gravitasi. Kemudian di sini, bagaimana jika dengan gaya awal? Ternyata gaya awal itu yang diberikan itu ternyata dia ini berlawanan dengan gaya yang seharusnya dari balok, seperti itu. Gaya yang seharusnya ada di balok, ketika dia berlawanan, maka resultan gayanya itu gaya awal dikurangi dengan gaya yang yang diberikan oleh balok. Jadi F dikurangi W sin theta sama dengan M kalikan A. Nah, kemudian tinggal pindah ruas saja sehingga mendapatkan persamaan A sama dengan F dikurangi M kalikan G sin alfa per M, seperti itu. Karena ini pakai sudut yaitu alfa. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian di bidang miring dengan permukaan yang kasar. Kalau dengan permukaan yang kasar ini pada dasarnya sama saja dengan gaya-gaya yang lain ya. Tapi saja pada dasarnya hanya dikurangkan dengan Fs atau F geseknya. Gitu ya.
Persamanya sama saja, hanya saja ini dikurangkan dengan gaya geseknya. Gaya dari balok ini dikurangi dengan gaya geseknya. Kemudian kita tinggal feeder ruas saja dan V-nya kita jabarkan. Nah, persamaannya sama seperti ini. Yang membedakan hanya ini saja. Dia dikurangi dengan gaya geseknya, besar gaya geseknya. Seperti itu. Nah, kemudian ini di katrol. Bagaimana jika di katrol ya kan? Kalau di katrol di sini nih, misalnya ada buah katrol nih M1 dan M2 dihubungkan dengan suatu tali melalui sebuah katrol licin. Nah, artinya katrol licin itu dia tidak memiliki gaya gesek ya, karena katrolnya itu licin. Nah, karena M1 lebih besar daripada M2, maka M1 akan bergerak ke bawah positif dan M2 itu akan bergerak ke atas dengan percepatan yang sama. Misalnya percepatan A hanya pada bedanya kalau M1 itu ke bawah positif sedangkan M2 itu ke atas negatif, sehingga persamaannya itu menjadi A sama dengan M1 min M2 karena M2 nya ini bergerak negatif ya, kemudian dibagi dengan jumlah M1 dan M2 dikalikan gravitasinya. Bagaimana dengan tegangan talinya? Nah, tegangan talinya untuk T itu adalah M1A dikurangi gravitasi. Kenapa? Karena gravitasinya, karena A-nya itu positif, sedangkan untuk T dengan M2 yaitu M2 kalikan G dikurangi A. Kenapa A-nya ini dikurangi? Karena pada dasarnya ini percepatannya itu negatif untuk M2 karena besarnya lebih besar M1 seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, untuk katrol ini, di katrol ini bagaimana? Pada dasarnya sama saja. Bagaimana jika tuh benda bidang datar dan salah satu benda tersebut menggantung ya kan? Ini pasti akan bergerak ke sini kan ya. Nah, berarti M1 dan M2 dihubungkan dengan katrol nih. Nah, gesekan antara benda pertama dengan benda lantai diabaikan. Berarti tidak ada gesekan antara M1 dan juga lantai. Nah, jika gravitasi di tempat itu sebesar G, maka percepatan yang dialami A, tegangan tali T, kedua benda tersebut, maka T-nya itu akan M1 kalikan G dan juga dibagi dengan jumlah dari kedua masanya. Kemudian tegangan talinya itu adalah M1 dikalikan A atau T sama dengan M2 G dikurangi A. Kemudian jika terdapat gesekan antara benda pertama dengan meja lantai dengan koefisien gesek mu. Nah, jadi dari rumus itu tadi kita tinggal menambahkan saja dikurangi mu kalikan M1 sama dengan pada dasarnya M1A kalikan mu kalikan G. T sama dengan M2G dikurangi A. Sama saja. Hanya saja dia ada mu-nya atau gaya geseknya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, ketika di dalam lift. Nah, bagaimana ketika benda itu di dalam lift? Nah, ketika benda di dalam lift sendiri itu terdapat beberapa kemungkinan. Ketika lift diam, lift bergerak ke atas dengan percepatan A, dan lift bergerak ke bawah dengan percepatan A. Nah, ketika lift itu diam, maka dia berlaku hukum 1 Newton, yaitu resultan gaya sama dengan 0. Sehingga gaya normal itu akan sama dengan gaya berat. Nah, ketika benda itu bergerak ke atas, maka dia akan berlaku hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton, sigma F itu sama dengan M dikalikan A. Sehingga sigma F itu karena dia bergerak ke atas, maka gaya normal akan dikurangi gaya berat. Nah, kemudian kita ikutkan saja, kita pindah ruaskan saja, kita ubah gaya berat itu menjadi M kalikan G, kemudian mendapat persamaan ini. Nah, kemudian untuk lift bergerak ke bawah, di sini yang diubah resultannya hanyalah gaya berat itu dikurangi gaya normal, karena liftnya itu bergerak ke bawah, karena gaya yang arahnya ke bawah itu adalah gaya berat, seperti itu. Tinggal kita ikutkan saja, kita pindah ruaskan saja sehingga mendapatkan persamaan N sama dengan M kalikan G dikurangi A. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir, sebentar. Oke. Nah, untuk ini kita contoh soal ya. Ada seseorang yang bermassa 50 kilo. Nah, berada ke dalam sebuah lift yang bergerak ke atas dengan percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya desakan kaki orang tersebut N pada lantai atau lift. Nah, uraikan dengan gambar terlebih dahulu ya. Kita uraikan pada dasarnya lift bergerak ke atas.
Aku hukum 2 Newton. Ini persamaannya, kemudian kita masukkan saja masanya 50, gravitasinya 10, percepatannya 1,5. Sehingga kita jumlahkan, kita kalikan sehingga gaya normalnya itu adalah 575 Newton. Seperti itu. Gampang bukan? Nah, mungkin itu cukup dulu ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan dari ke WA grup atau ke email Ibu ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Semangat untuk menjalankan materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan semua tugas-tugasnya ya. Terima kasih.